Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke podcast Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Balik lagi sama saya Reza Andi. Kali ini hostnya emang kadang-kadang ganti-ganti nih ya. Kadang-kadang Pak Rosa, kadang-kadang saya. Mungkin nanti bakal ada host baru lagi. Mudah-mudahan bakal terus berkembang. Nah, kali ini saya ngobrol sama satu orang mahasiswi. Kayaknya kalau misalnya untuk Sivitas Unpas udah sering lihat di laman videonya Pas Jabar mungkin atau di websitenya Pas Jabar, Pas TV gitu. Itu sering muncul nih, orang ini sering muncul di Fakultas Hukum juga di Instagram sering muncul juga. Tapi untuk di luar Sivitas kita bakal cerita lebih dalam soal kesehariannya seperti apa, achievementnya apa aja, karena yang satu achievementnya banyak gitu. Dan ini mahasiswanya mahasiswa baru kalau nggak salah, maksudnya bukan angkatan lama. Jadi sini ada Valda Iya, apa sih lengkapnya? Valda Zaira Sidki. Valka Zaira Sidki Iya. gitu. Oke. Valda ini angkatan berapa sih Valda? Angkatan 2019, Pak. Jadi masih semester 4. 2019. Iya. Berarti umurnya berapa sih? 19 tahun. 19. Dan maksudnya saya termasuk orang yang beruntung juga. Valda sempat masuk ke kelasnya waktu itu ya Iya. di multimedia ya. Pernah waktu itu semester 1 sama Bapak? Saya juga baru di sini. Oh iya, Bapak baru jadi, juga. jadi Valda maba, saya juga kaba, saya karyawan baru waktu itu. Doba, Pak, dosen baru. Oh, dosen baru. Insya Allah. Waktu itu saya termasuk udah mulai aware sih, maksudnya nih kok anak kayaknya rajin banget gitu. Waduh. Kelihatannya gitu ya, kalau saya nilainya gitu karena saya bukan termasuk orang yang rajin waktu zaman kuliah. oke, Jadi waktu oke. ngeliat orang rajin tuh kayak nih kayaknya beda banget gitu ya. Saya lingkungannya bukan iya. lingkungan orang-orang rajin. Jadi Iya, kalau misalnya ada yang rajin saya kelihatan stand out sendiri gitu nih. Ini Valda. Nah, sebelum lebih jauh nih, SMA-nya di mana waktu dulu? SMA 23 Bandung, SMA negeri. 23 itu di mana sih? Di Antapani, Pak. Di Dekat sama Antapani yang 24. deket terminal Antapani itu. Oh iya iya Iya. iya. Oh 24 mau ujung Berung. Ujung Berung. Iya, iya. Terus background keluarga, saya tuh penasaran dari dulu kayak kalau orang-orang pintar biasanya dari keluarga itu kayak genetika turunan. Saya selalu menganggap pintaran itu genetika turunan. Jadi saya pengen tahu juga oke. kayak apakah orang tuanya orang-orang hukum juga kah? Kenapa memilih fakultas hukum? Nah itu orang tuanya gimana Kalau sih? background keluarga itu kalau dari pihak ayah gitu ya, kakek itu profesor di IAIN Araniri Oh, di Aceh. terus? Nah, Iya. tapi papa saya juga sama mama saya juga memang bergelutnya di pendidikan. Maksudnya suka pendidikan walaupun bukan bergelut di pendidikan. Bukan ya. akademisi Bukan, tapi. bukan. Oh, oke. Memang maksudnya diajarin dari kecil tuh tegas gitu. Pendidikan harus diutamakan. Pendidikan itu nomor satu di keluarga, maksudnya Nomor satu. prinsipnya seperti itu. Iya, Gitu. nomor Dan itu turun sampai ke Iya, Valda ke Valda, sekarang. ke kakak, ke adik kan tiga bersaudara tuh. Semuanya emang concern banget sama pendidikan. Iya. IPK berapa sekarang? Semester berapa sekarang? Semester 4, Pak. Semester 4. Iya. IPK 4 juga. IPK 4. Oh, iya. Nah, Alhamdulillah masih bertahan lah. itu kan susah ya, maksudnya bukan susah. Untuk beberapa orang, mungkin untuk semua orang IPK 4 tuh kayak 4 nih. Dan saya doain mudah-mudahan bisa bertahan sampai ke lulus Amin, nanti ya, amin, menurut Bapak. ya. Terima kasih. Nah itu kan maksudnya apa ya? Prosesnya saya tuh kalau ngeliat hasil yang emang memuaskan, Iya. pasti prosesnya juga berat gitu ya. Oh, Nah, iya. Valda ngejalanin kesehariannya buat dapet IPK 4 itu gimana sih? Maksudnya berat atau enggak sih? Oh ya, jadi Valda itu ngebuat semua proses itu jadi enjoy. Jadi nggak ngerasa terbebani. Jadi itulah yang bikin saya juga enjoy, dibikin jadi kayak hiburan aja, Pak. Jadi selama misalnya kayak ada tugas-tugas kayak gitu, di handle-nya itu pakai dengan cara enjoy gitu ngebawanya, jangan rasa aduh ada tugas ini besok ada lagi gitu. Udah deh. capek duluan. Gitu, Pak. IPK-nya 4. Saya masih emes sih IPK-nya. Waduh, Pak, jangan dibanding-bandingkan, Pak. Ya mendingan sama saya sendiri, bukan sama orang lain. Orang lain juga pada Oke, pintar. oke. Kalau saya sendiri kayak, buat saya sendiri IPK 4 tuh kayak, dulu mah saya udah nyerah duluan. Nggak pernah ada target buat IPK 4. Tapi itu target nggak sih? Maksudnya waktu Wah, mau iya. mulai kuliah kayak, kayaknya saya harus IPK-nya 4. Target saya tuh IPK-nya 4 setiap semester atau bahkan sampai lulus IPK saya 4. Itu target Valda bukan sih? Sebenarnya kalau 4 banget gitu ya, Pak, bukan target tapi minimal mendekati. Dan waktu itu kan ada wacana nih, bukan waktu itu juga sih, sebenarnya sekarang juga ada, pokoknya kalau dulu yang dilihat tuh hanya IPK kalau masuk ngelamar. Sekarang betul, harus ada pengalaman di luar. Ya, Nah, soft skill lah. iya, soft skillnya tuh CV-nya gitu kan dilihat juga gitu kan, apakah ini aktif di luar organisasi kayak gitu. Nah, Valda itu
sebisa mungkin menyeimbangkan antara yang di luar sama IPK juga. Jadi IPK jangan turun-turun banget lah gitu istilahnya. Terus juga di luar harus aktif juga. Jadi ya sebisa mungkin Valda nyeimbangin Pak. Gitu. Saya setuju sih soal ngomongin ntar pengalaman bekerja atau ngelamar kerjaan itu nggak ditentukan oleh cuma IPK doang. Itu saya setuju banget, soalnya saya termasuk bukan IPK-nya yang tinggi. Jujur aja saya nggak nyampe. Misalnya ada standarisasi suatu perusahaan 3,75 rata-rata perusahaan besar minta 3,75. Saya waktu itu udah mulai kerja di tahun 2012 masih kuliah sih, cuma setelah lulus pun emang standar IPK-nya 3,75 dan saya di bawah itu tapi bisa keterima karena emang yang tadi ngomongin soal pengalaman, soal soft skill, soal cara kita berkomunikasi itu penting banget. Itu jadi poin-poin lain selain IPK gitu. Dan kalau ngomongin soal selain IPK berarti kan Valda juga concern ke hal yang lain. Nah ini kayak soal achievement-nya gitu. Yang terakhir itu terpilih jadi ajudannya Ridwan Kamil. Itu ngapain aja? Jadi sekarang itu kan masih ada batch sebelumnya Pak. Batch 2 itu masih bertugas. Nah yang batch 3 ini masih di tahap mau bootcamp. Jadi nanti kita ada kayak pembekalan dulu kayak gitu Pak. Oke. Kayak karantina gitu kok zaman dulu ya. Benar ya. Kalau zaman seleksi dulu di mana Bapak Ridwan Kamilnya bertugas kayak gitu. Gedung-gedungnya dikenalin dulu kayak gitu Pak. Dan itu masih berjalan proses sampai sekarang atau udah terpilih? Udah terpilih. Udah terpilih kan? Cuman kegiatannya seperti itu. Iya, kegiatannya seperti itu. Itu prosesnya susah nggak sih? Yang jadi gini, teasernya dulu 11.000 pendaftar. Iya benar banget. Terpilih 22 orang. Nah itu prosesnya gimana? Pokoknya hektik pisan Pak. Pokoknya dari awal itu dari tanggal 22 Maret 2021 pembukaan pendaftaran. Terus sampai di 11 April 2021. Nah itu kita disuruh bikin vlog berdurasi 1 menit dan essay sebanyak maksimal 500 kata. Itu screening awal banget tuh banget. Bikin vlog sama essay 500 kata. Maksimal atau minimal? Maksimal. Tentang apa sih yang diobrolin di vlog tersebut? Alasan kita mau masuk jadi ajudan itu dan mimpi kita untuk Jawa Barat dan Indonesia. Itu. Ya. Itu vlognya sama essay-nya tentang itu. Setelah itu? Nah setelah itu udah nih dipilih Pak. Tanggal kan pendaftar itu 11.171 orang Pak. Iya, angkanya itu sebenarnya saya cukup sedikit pesimis tapi ya sudahlah pasrah cobain aja lah gitu ya. Cobain aja lah gitu. Effort dulu lah gitu. Terus? Dari awal udah optimis banget nih Pak. Soalnya pendaftarnya masih dikit awal-awalnya. Terus pas lihat kan itu panjang tuh dari 22 April sampai 22 Maret sampai 11 April, berapa minggu tuh ya? Sekitar 2 minggu lah ya Pak ya. Itu tuh panjang. Nah, saya tuh ya udah pasrah aja lah ngelihat 11.000 orang gitu ya. Setelah tanggal 26 itu keluar pengumumannya tuh Pak. Nah, itu 50 orang disaring pertama. Ya, dari 11.000 orang tuh udah menjadi 50 orang. Nah, terus itu ada seleksi keduanya yaitu tes fisik sama tes wawancara. Tes fisiknya itu push up, sit up sama lari. Waduh. Iya nih lagi masa pandemi. Iya. Itu lagi puasa nggak sih? Iya benar lagi puasa juga, kan? Pak. Iya. Berarti... Saya larinya malam-malam Pak. Jadi ada aplikasi namanya Strava gitu Pak. Strava ya. Iya. Terus kita lari kan ada ininya kerekam di situ. 15 menit itu nanti tangkap layar atau di screenshot gitu. Terus nanti dikirim ke sana. Berapa kilo? 15 menit berapa kilo jaraknya gitu kan? Terus push up sama sit up itu bikin video masing-masing 1 menit. Terus dikirim ke sana juga. Ampun, itu semua saya lakuin di hari yang sama, di jam yang sama. Jadi lari dulu, push up, lalu sit up. Di hari yang sama, berarti cuman durasinya cuma malam doang kan? Itu setelah buka puasa doang kan? Iya Pak, tapi kan gimana ya? Itu udah lama gak olahraga kan? Maksudnya lagi puasa juga kan ngapain olahraga? Iya. Lalu terus? Dan ternyata pas kita kan ngobrol-ngobrol juga sama sesama ajudan itu. Ajudan yang lain juga bilang, aku udah lama gak olahraga, jadi gimana ya badannya kaku-kaku gitu, pas lari perutnya sakit. Lagi puasa, lagi pandemi, malas olahraga, ternyata ada tes fisik gitu ya. Iya Pak. Itu surprise juga sih. Malam lagi Pak, saya kan larinya joggingnya malam gitu. Nah, ya sekarang masih kegiatannya masih berjalan gitu kan. Ya kalau misalnya orang-orang yang belum tahu kegiatan apa kan sebenarnya jadi penasaran juga kan ajudannya ngapain aja, maksudnya nggak semua orang bisa dekat sama Ridwan Kamil sebenarnya gitu kan. Orang tersohor juga sekarang, maksudnya orang kreatif sih, saya ngeliat Ridwan Kamil tuh orang paling kreatif gitu. Nah
Saya cuma pengen tahu pandangannya setelah jadi ajudan nih, setelah jadi ajudan Ridwan Kamil, pandangan belum lama kan berarti ya, udah berapa lama jadi ajudan Ridwan Kamil, ajudan muda? Baru dari kepilih itu masih Mei ini Pak, 7 Mei kan kepilihnya, pengumuman. Jadi sekitar 1 bulan kurang Iya. kurang lebih lah ya gitu Sekarang ya. juga kan masih Mei. Masih ya? Apa sekarang Juni? Oh sekarang jadi ya Pak ya? Suka lupa. Saya Juni. kebanyakan pikiran. Kebanyakan achievement. Iya. Pandangan sosok Ridwan Kamil kata Val itu kayak gimana sih sebenarnya? Dari cerita-cerita orang dulu ya Pak ya. Dari cerita-cerita orang itu awalnya mungkin kelihatannya, kalau sekarang itu saya rasa kelihatannya mungkin Bapak agak tegas gitu ya, maksudnya kayak cuek atau gimana gitu. Tapi dari cerita-cerita orang pengalaman ajudan yang itu kan, saya belum bertugas nih Pak. Yeah. Itu Bapak tuh on time banget, terus Bapak lebih apa ya, care gitu loh, walaupun ajudan milenial tapi masih ditanya gitu udah makan belum kayak gitu. Jadi orang apa, Bapak itu nggak terlalu seperti yang di medsos mungkin terlalu cuek atau gimana, atau ya gitu Pak. Jadi beda di belakang layar sama di itu. Jadi emang mungkin ngelihatnya kayak yang santai Ibu, cuman tegas, ternyata ada nilai-nilai kayak gitu kan. Dan juga saya rasa tuh Bapak itu ya pikirannya milenial banget Pak Ridwan Kamil itu milenial banget, soalnya kayak bisa mendekatkan diri ke masyarakatnya gitu, nggak terlalu kayak ini peraturan gitu. Saya lihat dari medsosnya sih kayak gitu Pak. Dia jago banget komunikasi sebenarnya. Iya, maksudnya saya ngelihatnya kayak menyampaikan sesuatu itu punya cara tersendiri, dia bisa ngebangun karakter tersendiri. Saya ngeliatnya kayak gitu. Jadi orang-orang pasti mikirnya ini kerjaannya beres. Pada luar itu saya ngeliatnya kayak kerjaannya beres, cuman orangnya santai. Nah iya gitu. Benar Pak, saya juga mikir gitu. Mikirnya gitu kayak, gimana caranya nih orang santai banget, cuma kerjaan beres semua gitu. Nah, terus kita pindah dulu sedikit, kita loncat dulu soal achievement yang lainnya. Cuma saya nggak mau nanya soal lebih dalam, tapi Valda ini juara 1 event mock pre-trial hearings Asia. Itu daring kan ya? Daring. Itu dari CLI, karena emang Valda tergabung ke CLI. Sebelumnya belum gabung CLI, tapi karena ikut lomba itu jadi masuk nantinya. Nantinya join. Maksudnya manfaatnya apa sih buat Valda ikutan si pre-mock trial hearing tersebut gitu? Manfaatnya banyak banget Pak, karena itu kan pengadilan juga ya. Konsep lombanya itu pengadilan. Jadi sehubung saya itu mahasiswa hukum, jadi bisa lihat itu pakai sistem hukumnya kan common law. Nah di Indonesia tuh civil law gimana perbandingannya, terus istilahnya ada kayak judge-nya, hakimnya beneran gitu Pak di situ. Jadi suasananya walaupun online atau daring itu kita ngerasa waduh ada judge-nya, ada hakim, ada kita jadi prosecution misalnya prosekutor, jaksa atau penasihat hukum kayak gitu. Dan itu internasional kan? Iya, nah itu juga. Bahasa yang dipakai? Inggris. Bahasa Inggris kan? Yeah. Nah itu jadi beban tersendiri, beban lain juga, bukan beban tersendiri juga, maksudnya udah kalian tegang juga yang gitu karena kan dipikir juga gimana masalahnya, terus bahasanya gitu ya Pak, beda. Jadi emang otak kita kebagi dua gitu, nge-translate yang sebelah sini, ini ngomongin soal kasusnya gitu ya. Iya, benar. Itu berarti emang walaupun online ya susahnya tetap aja sama gitu ya, tetap. Dan waktu itu tuh lagi kuliah juga, jadi kan yang tadi saya bilang Pak, saya prinsipnya pingin IPK jalan, tapi kayak pengalaman lomba-lomba gitu pingin jalan juga. Nah IPK itu kan salah satunya diambil dari kita bikin tugas, bikin hadir di kelas gitu. Oke, nah ini relate pertanyaannya. Kalau tadi ngomongin soal pengen semuanya berjalan seirama lah gitu. Bener. Ada soft skill, ikutan lomba, ikutan kompetisi apapun, baik kayak yang tadi jadi Ridwan Kamil, langsung yang event CLI se-Asia gitu. Lalu ada IPK juga yang emang itu kewajiban lah, IPK kewajiban berjalan setiap hari lah gitu ya. Itu UAS, UTS dan lain berjalan. Ada juga ngikutin Duta Bahasa Jabar. Iya, benar. Lalu ada sampai akhirnya terpilih jadi mahasiswa berprestasi, itu kan kayaknya susah buat jalanin semua barang itu susah gitu. Tadi emang pengen semuanya berjalan bersama-sama karena punya kepentingan masing-masing ya, punya hasil masing-masing. Kuncinya apa? Maksudnya nggak capek. Oh, oke. Gitu. Jadi, atau emang passionnya di situ malah? Oh iya, bisa juga ya Pak ya. Iya, tanpa sadar ya Pak, itu merupakan sebuah hiburan sebenarnya bagi saya Pak. Jadi saya tuh pingin ya misalnya ngasah kemampuan di bidang kepemimpinan, jadi saya masuknya ajudan. Di bidang bahasa, saya pingin lebih bergaulnya tuh sama orang-orang yang bahasanya teratur ya. Pokoknya
sebagai komunitas maksudnya sebagai organisasi kan kita harus bergaul banyak ya Pak ya. Terus juga di bidang akademik saya juga mau IPK-nya jalan juga gitu. Terus saya suka gitar juga Pak. Saya tuh ngelihat kan di tubuh saya tuh apa aja yang belum nih. Kalau tangan jari harus bisa fingerstyle Pak. Bapak tahu fingerstyle? Tahu lah. Fingerstyle gitar. Nyanyi suara saya pengen ngasah suara saya gitu. Walaupun mungkin beberapa orang ya bilang nggak bagus atau gimana, tapi ya udah nyanyi aja pede-pede aja gitu ya Pak ya. Terus apalagi saya pingin dancing Pak, gerak gitu badannya gitu, biar nggak kaku banget kita kan jadi orang. Ya jadi dancing gitu juga. Acting. Kamu juga acting. Nih orang banyak banget kegiatannya. Iya. Saya mikir kan yang belum nih mimik wajah nih apa ya. Oh yaudah acting aja gitu. Kaki main bola nggak mau? Nggak ke situ Pak arahnya. Pakai dancing aja kakinya gitu. Bener. Jadi emang kalau ngomongin manusia tuh saya analogikan kayak orang tuh punya stat. Kayak tadi ngomongin soal, saya pengen belajar soal leadership, belajarnya di Ajudan Ridwan Kamil. Benar. Saya pengen belajar soal kiri otak kanan, saya lupa yang soal kesenian itu kiri atau kanan. Kamu pendalami lagi dari soal musiknya, soal seni gitu kan, itu mengasah otak. Jadi kayaknya achievement Valdo tuh pengen menuhin semua skill manusia semua kayak gitu aspek, kayak yang belum Pak. Ini yang belum apa ya, otak yang belum dipakai sebelah mana ya? Kayaknya otak seni saya belum dipakai. Pakai dulu otak seni gitu. Bener. Saya ngeliatnya gitu. Soalnya gini, ya benar tadi kan main gitar. Di luar itu menjadi profesi yang serius atau tidak, tapi bisa otak gitu. kita dipakai gitu kan. Maksudnya kayak saya nyanyi penilaiannya bagus atau enggak, tapi saya bisa nyanyi. Bagus atau jelek ya itu relatif, itu penilaian. Cuman otak saya dipakai untuk nyanyi. Gitu kan gitu. Dancing, suka Korea. Korea tuh bukan cuma suka sama nonton, tapi suka bahasa. Benar juga, benar. Saya terakhir nonton, ini video lama, saya tapi baru lihat kemarin malam. Oh gimana Pak? Waktu ngecek di Instagram, satu video naratif gitu kan, 20 bahasa. Oh iya benar. Itu achievementnya, maksudnya bukan achievement. Itu tujuannya apa maksudnya? Kenapa kepikiran buat bikin satu video naratif gitu kan? Pakai 20 bahasa. Itu kenapa kepikiran ke arah sana gitu? Jadi, dan karena saya termasuk orang yang suka mempelajari bahasa juga. Cuman sampai 20. Sampai 20. Iya. Gimana itu? Polyglot ya Pak ya. Jadi tahun lalu itu kan yang lagi marak-maraknya COVID nih Pak. Saya pingin sebenarnya tujuannya bukan memotivasi awalnya, tapi pingin waktu itu tuh juga kan kita daring nih, terus saya kayak gabut gitu istilahnya Pak, gabut ya, nggak tahu mau ngapain gitu. Terus suatu pagi gitu ya habis bangun, ngapain ya gitu kan. Terus memang otak saya tuh kadang suka mikir pakai bahasa lain Pak. Jadi kalau mikir apa gitu pakai bahasa lain. Nah terus kenapa enggak bahasa-bahasa itu digabungin gitu loh. Tapi kan ada tuh Pak, kalau di Indonesia itu bahasa kan SPOK nih, kita belajar bahasa Indonesia nih. Kalau di Korea atau di Jepang itu predikatnya di belakang Pak. Jadi kayak saya roti makan. Nah, kan nggak mungkin kalau misalnya saya terus nanti roti terus nanti rotinya pakai bahasa Korea terus nanti makannya pakai bahasa Indonesia lagi, kan nggak mungkin. Jadi karena emang SPOK-nya nggak sama. Nah jadi sekalimat aja gitu. Jadi sekalimat bahasa Sunda, sekalimat bahasa Korea, sekalimatnya bahasa Cina gitu kan. Nah tapi saya memang nggak expert banget atau nggak ahli banget kayak bisa semua kayak gitu. Saya nyoba gitu ya, selalu belajar gitu juga. Karena memang suka, jadi kayak nempel aja di otak. Yang penting pengucapannya bisa dulu nih kayak gitu. Pronunciation dulu yang penting. Ya. Nah terus apa ya isi kontennya tuh apa yang mau dibilang di bahasa itu apa gitu? Message-nya apa? Gitu. Iya, message-nya mau disampaikan ke orang tuh apa ya? Oh ini lagi pandemi nih, kita kasih motivasi aja, kata-kata motivasi gitu. Nyemangatin, jangan maksudnya di masa pandemi itu ada sisi positifnya lah, nggak cuma negatif doang gitu kan. Terus yaudah nih bikin gitu. Saya suka bikinnya tuh malam Mbak, karena di malam itu kan sepi ya, maksudnya kita idenya tuh nggak tahu lancar aja di kalau malam. Jadi suka begadang juga, tapi ya begadangnya nggak diem gitu-gitu loh. Tetap harus dipakai lah otak. Itu tipikal orang kayak gue tuh pengen memanfaatkan otak dengan efisien gitu. Terus? Nah terus
yaudah gitu ya dibikin. Nah terus tag video gitu, pas udah tag video tuh aduh ini ditayangin apa enggak ya, aneh enggak ya gitu. Terus pas nyari-nyari di YouTube nih Pak, nggak ada, belum ada yang kayak nyambungin kalimat-kalimat gitu. Adanya kalimat tapi nggak berhubungan gitu loh Pak. Kalau saya kan berhubungan Itu kalimatnya. random, yang lain Iya, random yang gitu ya? lain random gitu. Kayak misalnya bahasa Indonesianya ini saya makan roti, terus nanti yang lain tuh bahasa Indonesia, bahasa Spanyolnya yang lain kayak gitu. Saya datang ke kantor tapi pakai bahasa Tapi Spanyol. bukan cerita berarti kan? Bukan satu cerita, keutuhan ya. paragraf lah gitu. Ya, terus juga judul apa ya, judulnya yang bagus ya. Oh, How I Tell a Story with 20 Languages kayak gitu. Terus ya udah gitu, tayangin aja gitu kan, kita lihat penilaian orang lain gitu. Ternyata makin testimoninya tuh banyak bilang keren yang gitu. komen banyak gitu. Tambah semangat nih kan Pak. Terus juga ngelihat duta bahasa Jawa Barat. Yang sekarang lagi diikutin ya? Iya benar. Itu jadi kenapa nggak gabung aja gitu? Ini kan relate banget gitu loh Pak. Saya bisa ini, kenapa nggak masukin kontribusi ke duta bahasa juga? Diekspor gitu. lebih jauh lagi Bener, gitu. bener. Dari 20 bahasa tersebut, yang emang pengen dipelajari lebih, kan tadi maksudnya enggak semuanya dalam lah gitu, nggak semuanya dipelajari lebih lanjut lah, karena butuh proses kan, butuh waktu. Bener. Yang sekarang pengen banget didalemin atau lagi dijalanin gitu, bahasa apa sih yang pengen Kalau sekarang itu Korea itu masih intermediate Pak. Dan juga kalau sekarang ini pinginnya Thailand. Ya. Thailand, karena saya suka nadanya Pak, nggak tahu kenapa, lucu aja gitu kan. Saya takut Sarah kalau ngomong. Terus Iya. Terus juga untuk yang bagian Eropa mungkin itu ya, Jerman udah bisa dikit-dikit sih Pak, karena memang waktu di SMA itu ada pelajarannya, jadi beruntung banget juga. Iya. Emang tapi waktu di Bandung kan gini, info juga kalau di Bandung tuh ada 3 bahasa biasanya ya. Oh, iya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan satu ini suka beda-beda setiap sekolah. Ada yang bahasa Jepang, Oh iya benar. sekolah ini ada yang bahasa Jerman gitu. Kalau saya waktu itu bahasa Jepang. Oh, Jepang, di SMA saya waktu dulu itu bahasa Jepang. Cuman waktu nanya ke teman di SMA lain, oh ternyata bahasa Jerman, beda-beda ternyata ya. Iya benar Pak. Ya waktu SMA bahasa Jerman. Iya. Nah terus ya udah, akhirnya sekarang ini juga nonton belajarnya tuh. Terus juga ngambil temen gitu, berhubungan sama teman di luar kayak gitu. Jadi saling belajar juga dari orang luar gitu Pak. Jadi orang luar asli maksudnya gitu? Iya, bukan bener. orang Indonesia juga Bukan, yang bisa bahasa? native yang dari luar gitu. Oh jadi metode belajarnya kayak gitu ya? Kayak pengen belajar bahasa Jerman, pertama dari film, Iya. lalu Musik, film, musik ya. Terus ke orangnya langsung juga gitu. Saya cerita dikit, saya juga sebenarnya suka belajar bahasa. Jadi kalau ya Inggris sudahlah dari kecil juga belajar kita ya gitu. Cuman saya tuh tahun lalu awal pandemi deh, pertengahan, saya belajar bahasa Korea gara-gara nonton drakor. Waduh, bapaknya milenial sekali. Saya nonton startup. Saya penasaran kan orang pada ngomongin, saya nggak nonton drakor, cuman orang pada ngomongin startup waktu kita lagi nongkrong, orang-orang ngomongin dosan, ngomongin Han Ji Pyong. Han Ji Pyong. Bapak di mana Pak? Saya Han Ji Pyong. Han Ji Pyong sama Pak kita. Soalnya lebih keren aja gitu Han Ji Pyong. Iya. Ya gitu lagi nongkrong, orang pada ngomong timana. Saya tuh ngerasa kayak feeling ignore gitu loh di lingkungan kan. Semua orang pada nonton startup, saya sendiri enggak, akhirnya saya nonton. Tapi setelah nonton ternyata seru. Itu cuma 2 minggu saya beresin episode aja semua. Kata seminggu kurang atau 2 minggu kurang, pokoknya saya beresin beneran, karena lagi pandemi ya gitu. Bukan berarti pekerjaan bukan berarti kerjaan dibiarin, tapi saya tetap kerja dan malamnya nonton startup. Itu beneran maraton nonton startup, dan ternyata akhirnya penasaran, maksudnya gini ya, waktu kita nonton kan suka pengen ngucapin gitu, bahasa kayak ih kok ngomongnya enakan ya gitu, kayak ngomong sarange gitu kan, ngomong gitu jadinya, karena saya suka bercanda jadi ngomong-ngomong ke pasangan atau ke teman-teman kayak sarange, akhirnya kenapa nggak belajar sekalian? Saya belajar, cuman belajarnya saya nggak dari film. Saya tuh selalu belajar dari hurufnya dulu, untuk di luar huruf yang biasa ya gitu, kayak huruf kanji. Jadi saya waktu itu belajar satu folio, belajar hurufnya dulu kalau saya kayak gitu, bukan dari film, cuman dari YouTube tetap gitu. Gurunya guru saya guru YouTube. YouTube itu guru online saya. lagi ya. Online lagi gitu ya. Pandemi ngapain sih? Akhirnya ke sana gitu. Oke. Tadi yang terakhir ngomongin soal duta bahasa. Kita habis ngomongin bahasa gitu. Duta bahasa Jabar itu masih berjalan. Itu progresnya udah sampai mana, dan
tujuannya apa sih gitu? Oh ya, jadi sekarang itu udah progres yang 40 besar finalis Pak. Jadi 20 laki, 20 perempuan yang dipilih tuh. Nah, kemarin aja baru eh, pembekalan lewat Zoom gitu ya Pak, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu pokoknya 3 hari pembekalan gitu ya. Kita dikasih materi, terus juga dikasih tahu apa itu Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat gitu. Soalnya kan Duta Bahasa Jawa Barat ini diselenggarakannya itu oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Yeah. Nah, terus juga ada yang namanya Ikatan Duta Bahasa Jawa Baratnya. Jadi kita dibimbing dulu dari mereka. Nah, nanti puncak finalnya kita kayak dikasih pertanyaan gitu Pak. Pertanyaan-pertanyaan kita di depan panggung gitu ya, jawab gitu dari juri-juri kayak gitu. Oh itu sedang berjalan sekarang ya gitu. Iya. Sekarang kita loncat lagi nih soalnya gini, Val itu mahasiswi hukum, fakultas hukum gitu ya. Semua yang berjalan tuh nggak semuanya berhubungan dengan hukum. Nggak, maksudnya nggak fokus kan. Mungkin yang fokus dengan hukum yang mock trial tadi ya, gitu udah jelas itu di bidangnya hukum. Cuma untuk yang jadi Ridwan Kamil tuh beneran lebih luas, lebih global. Lalu yang duta bahasa juga lebih luas. Dan keseharian Val juga ternyata bukan yang relate dengan hukum banget. Iya. Tadi fingerstyle-nya gitar, dancing, acting gitu. Saya nonton itu soalnya saya stalking dulu kan saya bilang tadi saya nonton. Oke, nggak apa-apa. Acting, dancing. Semuanya dijalanin itu hobinya lah, saya bilang kayak gitu hobinya. Valda semuanya nggak ada dengan hukum, cuman kenapa memilih masuk ke fakultas hukum? Oke. Jadi fakultas hukum itu yang pertama kan Pak, saya rasa prospek kerjanya atau lingkungan kerjanya nanti itu sangat luas. Jadi saya dari hukum bisa kemana aja gitu. Nah, berhubung kayak hobi saya tadi yang tadi itu mungkin nggak relate banget sama hukum. Saya rasa nantinya kalau misalkan dari hukum saya bisa nge-explore kemana lagi juga gitu, nggak cuma di bidang hukum gitu Pak. Tapi juga seiring berjalannya waktu saya masuk di fakultas hukum, saya tuh ya pingin ranahnya nanti hukum juga gitu. Cuman kalau background keluarga nggak ada yang di bidang hukum? Ada, kalau kakaknya mama saya itu SH. Adik-adiknya itu juga SH semua gitu. Ternyata adik-adiknya mama saya juga praktisi SH. Juga semuanya gitu ya? Om saya yang praktisi. Kalau misalkan yang kakaknya mama saya bukan. Cuma keilmuannya bidang hukum gitu SH ya? gitu Pak. SH gitu. Iya. Lalu kebayangin nih, maksudnya setelah lulus nih, masih 2 tahun lagi ya, insya Allah 2 tahun atau kurang? Kurang Pak, insya Allah ya, Pak. Targetnya kurang ya? Gitu. Ya sih, Iya. mudah-mudahan kurang. Dan juga saya ngedukung banget kalau kamu kurang dari 2 tahun lagi lulus. Amin. Pengennya ke arah mana sih, maksudnya ke bidang tertentu kah? Atau pengen jadi profesi tertentu kah di dunia hukum? Pinginnya itu di bidang kementerian Pak, Kementerian Hukum. Kementerian Hukum? Iya. Ya nggak tanggung. Pengganti Pak Yasona. Bismillah ya. Bismillah. Kalau jadi menteri jangan lupain saya aja lah, pokoknya intinya gitu. Iya. Aduh, pembahasannya saya tuh gini, sebenarnya saya udah exciting dari kemarin, makanya saya sempat stalking juga Valda seperti apa. Saya tuh selalu suka ngobrol dengan orang-orang yang mempunyai achievement, nggak harus banyak, cuma mereka punya achievement. Karena saya berpikir orang-orang yang punya achievement, punya tujuan tuh terarah gitu ya Pak. Dan prosesnya tuh saya tuh nggak mudah gitu. Iya. Kayak untuk jadi ajudan Ridwan Kamil tuh nggak mudah, butuh effort gitu. Apalagi ngejalaninnya. Iya. Lebih susah lagi gitu. Nah, saya tuh selalu suka ngelihat prosesnya atau effort orang-orang kayak Valda yang punya tujuan achievement seperti apa. Jadi sebenarnya saya udah exciting dari malam, kayak ntar besok nanya apa ya. Besok nanya kayak gitu sebenarnya gitu, dan alhamdulillah semuanya menarik obrolannya. Saya banyak dapat banget ilmu sih gitu. Lalu yang terakhir, konsistensi, saya lagi suka kata-kata konsistensi. Sebenarnya konsistensi bukan kata-kata yang aneh gitu. Cuman untuk dilakuin itu susah banget. Konsistensi. Benar banget. Kalau menurut Valda yang dijalanin sekarang, konsistensi itu penting atau enggak? Terus gimana Valda nanggepin konsistensi di keseharian Valda gitu? Iya. Penting banget sih Pak kalau konsisten itu, apalagi juga diseimbangin kan ya Pak, antara kita hard skill sama soft skill kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita konsisten, memang bakal nyampe tujuannya nanti. Dan itu juga menurut saya susah.
Nah proses itulah yang saya bilang bikin aja enjoy, hiburan. Jadi jadi kalau misalnya orang habis kerja nih, aduh butuh hiburan, butuh liburan gitu untuk menghibur me time gitu ya Pak, hibur diri sendiri. Nah saya tuh udah dapat hiburannya itu pas lagi kerjanya itu. Prosesnya tuh hiburan itu gitu. Stress healingnya gitu. Iya. Sekarang lagi ramai bahasa stress healing ya. Iya, karena lagi pandemi kayaknya gua stres, saya stres dan lain-lain, ternyata terus mereka nyari stress healing gitu. Maksudnya stress healing saya apa sih? Mungkin jalan-jalan, cuman jalan-jalan nggak bisa. Langsung alasannya harus beli sepeda. Gitu, itu alasan saya sih buat beli sepeda misalnya gitu ya. Saya stress healing nih, stress healingnya apa, beli sepeda, itu jadi alasan. Ternyata kalau Valda mungkin ngerubah rutinitasnya, menganggap rutinitas itu sebagai stress healing dan sebagai juga hiburan yang jadi ngejalaninnya enjoy dan akhirnya bisa konsisten gitu ya. Contohnya aja waktu bikin video vlognya Ajudan Ridwan Kamil yang seksi pertama, itu kan bikin video ya Pak. Saya suka bikin video. Nah itu juga kan karena kita suka itu kan akhirnya ngelamar kan, daftar itu. Saya daftar karena saya suka bikin video. Oh persyaratannya bikin video, oke masuk aja gitu karena suka public speaking juga, suka bikin video gitu. Nah terus juga nulis Pak, essay. Saya suka nulis juga. Ikut essay juga saya Pak, lomba essay. Dan kemarin dapat penghargaan dari Korea langsung. Kemarin? Dapat ini Januari 2021. Wih mantap. Dapat dari sana langsung Pak, dikirim ke rumah di Korea saya. Kan? Iya. Gila esai. Dapat apa namanya flash disk Pak. Kayak cendera mata gitu ya? Benar-benar. Souvenir gitu ya? Iya. Gila dan sih. Itu kan dari Korea langsung, jadi rasanya tuh kayak gimana gitu kan, seneng banget gitu. Sama pihak yang nggak disangka-sangka, bukan orang pribumi kita gitu ya. Esainya tuh tapi pakai bahasa Korea? Bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris? Iya, internasional kan jadi. Itu nambahin lagi nih achievement, bukan achievement, kayak yang digunakan otak Valda. Iya, oke. Nulis dan lain-lain tadi saya nambah soal nulis yang terakhir gitu. Ada lagi nggak sih yang pengen dieksplor? Yang penasaran kayaknya, pengen nyobain ini nih, kayaknya awalnya cuma kayak iseng doang, kayak, bisa nggak gini? Nah yang pengen dicobain apa lagi sekarang? Yang iseng lah. Yang iseng ya Pak ya? Ini sih Pak, beasiswa ke luar negeri. Itu bukan iseng, itu sih. Itu sih harus masih bilang ya? Karena saya ngeliat kalau punya kompetensi ke arah sana ya. Kalau bisa sih ya carilah S2 gitu ya, S2 negeri bener. Gitu. Apa ya Pak ya? Kalau iseng tuh kalau sekarang musik mungkin ada? Iya, mungkin belum ada, tapi maksudnya yang kayak misalnya nanti ada lomba musik, nah itu saya apply aja gitu. Walaupun saya kan bukan basisnya di musik ya Pak, jadi apply aja gitu, iseng ya Pak, iseng. Melenceng dikit, background keturunan ada yang pemusik juga nggak? Pemusik? Orang seni kalau nggak gitu? Nggak ada sih Pak, tapi maksudnya suka musik semua gitu loh. Suka musik, cuman nggak ada yang profesi sebagai... Bukan profesi, iya. Ini soalnya jarang sih, maksudnya orang yang bisa fingerstyle, orang yang bisa seni tuh biasanya keturunan. Saya suka makanya saya nganggap kayak awalnya ini orang jenius tuh pasti genetikanya kuat gitu. Orang bisa seni tuh kadang-kadang bapaknya juga ternyata seniman gitu. Nah makanya saya tadinya kayak gitu, biasanya kayak gitu ya, karena terjadi sama saya juga. Oke, makasih banyak Valda. Obrolannya beneran tadi saya bilang di pertengahan banyak banget yang bisa saya ambil. Prosesnya juga nggak gampang. Mudah-mudahan sukses. Berarti wishlistnya beasiswa ke luar negeri. S2 amin. Itu jangan iseng, kalau bisa sih serius kalau menurut saya. Gitu. Duta Bahasa Jabarnya juga mudah-mudahan sukses. Ajudan Ridwan Kamil juga lancar. Banyak banget ya. Apalagi tadi ya kegiatannya. IPK-nya tetap 4. Challenge-nya gini, challenge dari saya karena saya juga sebagai tim di Fakultas Hukum ya, mudah-mudahan kalau misalnya IPK masih 4 di semester depan aja lah, depan aja kita ngobrol lagi. Karena biasanya orang kayak gitu dalam satu semester aja pasti banyak yang Valda lakuin gitu. Saya pengen tahu aja. Ntar kita ngobrol lagi lebih luas lagi, lebih santai lagi gitu. Itu challenge-nya sih. Mudah-mudahan ketemu lagi. IPK-nya tetap 4. Amin ya. Makasih banyak Valda. Makasih untuk yang menyaksikan sampai akhir. Bisa dengarkan juga nanti di Spotify. Kalau lagi nonton di YouTube bisa dengarkan juga lewat Spotify. Di subscribe juga videonya, jangan lupa tetap berkarya sih sebenarnya, dan salam untuk konten kreator yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.